Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam namo buddhaya, salam sehat. Rekan-rekan Sivitas Akademika yang saya banggakan, perkenankan kali ini saya Heni Kumalasari akan berbagi topik pembelajaran terkait filsafat pendidikan modern. Mempelajari filsafat pendidikan tentunya membutuhkan waktu yang panjang dan kesabaran tentunya rekan-rekan G. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa mempelajari filsafat, terutama filsafat pendidikan sangat penting terutama bagi tenaga pendidik atau pengajar serta para peserta didik itu sendiri. Filsafat dalam arti luas mengalami berbagai perkembangan mulai dari filsafat pendidikan klasik, modern maupun kontemporer yang tentunya tidak akan cukup untuk dibahas dalam waktu 10 menit. Namun dalam pertemuan singkat kita kali ini kita akan membahas tentang filsafat pendidikan modern. Nah, sudah tahukah kalian apa itu filsafat pendidikan modern? Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan filsafat pendidikan modern. Filsafat pendidikan modern itu sendiri merupakan kajian mendasar tentang tujuan, nilai, dan proses pendidikan yang menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, kemajuan teknologi, dan kebutuhan masyarakat secara global. Filsafat pendidikan modern tersebut lahir sebagai respon berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi di abad ke-21, di mana fokusnya menciptakan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan humanistik agar mampu menghadapi tantangan globalisasi serta digitalisasi yang semakin kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana munculnya latar belakang dari pendidikan modern itu sendiri. Dalam perkembangan sejarahnya, filsafat pendidikan terbagi dalam beberapa fase, yaitu fase klasik, abad pertengahan, modern, hingga kontemporer, di mana setiap fase dipengaruhi oleh dinamika zaman, kemudian ada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Filsafat pendidikan modern ini muncul dari filsafat pendidikan klasik sebelumnya yang cenderung menekankan pada konsep keteraturan, kemudian adanya pembentukan manusia ideal, serta ketaatan terhadap norma dan tradisi. Filsafat pendidikan modern dapat didefinisikan sebagai satu sistem pemikiran filosofis tentang pendidikan yang lahir sejak era modern dan berkembang hingga saat ini yang lebih menekankan pada rasionalitas, kebebasan berpikir, relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata, serta penghargaan terhadap potensi individu. Kemudian di sisi lain, filsafat pendidikan modern juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana revolusi ilmiah pada abad ke-17 hingga ke-19, serta adanya revolusi industri yang mengubah tatanan sosial ekonomi yang membawa dampak besar terhadap pendidikan. Kemudian jika ditarik pada konsep lebih luas, pendidikan modern berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan antara teori dan praktek pendidikan, di mana tanpa filsafat, pendidikan cenderung kehilangan arah, hanya terjebak pada rutinitas teknis atau sekedar mengikuti tren tanpa memahami tujuan yang lebih mendalam. Dengan filsafat modern, setiap praktik pembelajaran memiliki dasar filosofis yang jelas, apakah itu untuk membentuk manusia rasional, membangun masyarakat demokratis, maupun menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dari individu. Selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri filsafat pendidikan modern itu? Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau lebih dikenal dengan student center education, di mana salah satunya yang dulunya guru sebagai pusat pembelajar atau teacher center menuju kepada peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan. Contohnya dalam pendidikan modern, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator atau pembimbing, bukan sekedar sebagai pengajar. Metode pembelajaran berbasis project atau project based learning, contohnya dan lainnya seperti diskusi kelompok, kemudian ada eksperimen dan ada simulasi yang merupakan bentuk penerapan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Ciri kedua yaitu mengutamakan pengalaman sebagai sumber belajar dalam artian menegaskan bahwa pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman secara terus-menerus, jadi bukan sekedar menghafal fakta, melainkan melibatkan peserta didik dalam pengalaman nyata yang bermakna. Contohnya dalam pelajaran sains, siswa tidak hanya membaca buku tentang reaksi kimia, tetapi juga langsung melakukan eksperimen di laboratorium. Ciri ketiga, menekankan kebebasan dan individualitas, di mana filsafat modern menolak sistem pendidikan yang otoriter dan mengekang kebebasan siswa. Jadi lebih menekankan kepada penghargaan terhadap kebebasan individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Namun kebebasan ini tentu tidak berarti tanpa batas ya.
melainkan harus tetap dalam koridor tanggung jawab dan nilai-nilai sosial dan dalam pemantauan dari pengajar maupun guru. Ciri keempat bersifat demokratis, yaitu berarti ada hubungan yang baik antara guru dan siswa, di mana guru tidak bersifat otoriter, tapi lebih menghargai suara serta pengalaman siswa. Di mana pendidikan modern ini tidak diskriminatif, baik dari segi gender, status sosial, kemudian latar belakang budaya. Jadi semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar. Ciri yang kelima yaitu kritis terhadap tradisi lama yang kaku, yang berarti bahwa untuk pendidikan modern sebagai kritik terhadap pendidikan tradisional yang dianggap dogmatis, yang kurang relevan dengan perkembangan zaman. Jadi saat ini lebih mengutamakan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang tidak lagi berbasis materi teoritis saja ya, tapi juga keterampilan praktis yang dapat membantu siswa menghadapi tantangan global seperti literasi digital, ada kewirausahaan, kemudian keterampilan komunikasi. Nah, selanjutnya ciri keenam yaitu kurikulumnya lebih fleksibel, di mana artinya dalam artian tidak kaku dan seragam untuk semua peserta didik, namun lebih dinamis serta disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Misalnya di Indonesia kurikulum terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti saat ini yang diberlakukan yaitu kurikulum Merdeka yang memberi ruang lebih besar bagi siswa dan guru untuk mengembangkan materi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Prinsip ini tentu sesuai dengan semangat filsafat pendidikan modern yang menekankan kebebasan, relevansi, dan kontekstualisasi. Ciri selanjutnya yaitu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata. Contohnya yang penting seperti pendidikan vokasi yang mempersiapkan siswa dengan keterampilan kerja sesuai dengan kebutuhan industri, ataupun pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yang mengajak siswa mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Selanjutnya berorientasi pada perubahan sosial, yang berarti bahwa menekankan di mana kita harus sebagai agen perubahan sosial yang bukan hanya mempersiapkan individu untuk bekerja, tetapi juga membentuk warga negara yang kritis, peduli, dan mampu memperbaiki situasi dan kondisi yang terjadi. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran sosial, peduli terhadap lingkungan, serta berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Selanjutnya menekankan perkembangan holistik. Dalam hal ini berarti pengembangan seluruh aspek kepribadian manusia baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotor atau keterampilan. Jadi selanjutnya mengutamakan kreativitas dan inovasi, yang berarti menekankan pada perubahan yang cepat sehingga manusia dituntut untuk selalu beradaptasi dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan masalah. Pendidikan modern harus mampu menumbuhkan budaya kreatif, inovatif, serta terbuka terhadap perubahan. Contoh penerapannya, siswa didorong untuk menghasilkan karya, kemudian melakukan penelitian sederhana, atau terlibat dalam kegiatan kewirausahaan. Implikasi dari filsafat pendidikan modern terhadap praktik pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada banyak implikasi ya. Yang pertama, terhadap tujuan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan modern menekankan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya sebatas transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan kepribadian, keterampilan hidup, dan kemampuan berpikir kritis. Jadi, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta berkontribusi terhadap masyarakat. Implikasi terhadap kurikulum, jadi kurikulum pendidikan modern tidak lagi bersifat kaku dan berpusat pada guru, melainkan lebih fleksibel, relevan, dan berbasis kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Implikasi terhadap metode pembelajaran itu sendiri, jadi menghindari metode satu arah yang menempatkan guru sebagai pusat, namun menggantinya dengan metode yang lebih menekankan kepada aktivitas siswa. Implikasi terhadap guru, di mana yang sebelumnya guru dipandang sebagai pusat pengetahuan dan sumber informasi, namun pada filsafat pendidikan modern lebih memandang guru sebagai fasilitator, motivator, dan sebagai pembimbing. Jadi guru tidak lagi sekedar menyampaikan informasi, melainkan membantu siswa menemukan cara belajar yang tepat, kemudian memberikan dorongan, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Implikasi terhadap hubungan sekolah dan masyarakat, di mana filsafat pendidikan modern memandang bahwa sekolah tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Jadi, sekolah merupakan bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas dan berperan penting dalam membentuk tatanan masyarakat yang lebih baik.
Nah, dari diskusi kita tadi, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat pendidikan modern membawa perubahan mendasar dalam praktik pendidikan, diharapkan mampu melahirkan generasi yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan kehidupan global. Pendidikan modern bukan hanya mencetak individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang peduli, demokratis, dan berkarakter. Baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai filsafat pendidikan modern. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga materi ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman baru tentang pentingnya pembaharuan dalam dunia pendidikan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Salam sehat.